Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konina, mahasiswa jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Literasi Media. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit ilmu tentang etika dalam bermedia sosial untuk konsumen yang lebih bijak. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata etika. Etika berasal dari kata etikas dan dalam bahasa Yunani yaitu etikos, yang berarti kebiasaan, norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran baik dan buruknya tingkah manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, mengenai hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, dan nilai benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Jadi, etika bermedia sosial adalah norma, nilai, atau ukuran tingkah laku dalam kegiatan bermedia sosial. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa etika berhubungan dengan 4 hal. Yang pertama dilihat dari segi objek perubahannya, dari segi sumbernya, dari segi fungsinya, dan dari segi sifatnya. Yang pertama dilihat dari segi objek pembahasannya. Etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua dilihat dari segi sumbernya. Etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak pula universal. Ia terbatas, dapat berubah, memiliki kekurangan, kelebihan, dan sebagainya. Selain itu, etika juga memanfaatkan berbagai ilmu yang membahas perilaku manusia seperti ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga dilihat dari segi fungsinya. Etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu apakah perbuatan tersebut akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, hina, dan sebagainya. Dengan demikian, etika lebih berperan sebagai konseptor terhadap sejumlah perilaku yang dilakukan oleh manusia. Etika lebih mengacu kepada pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Selanjutnya yaitu dilihat dari segi sifatnya. Etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntunan zaman. Menurut Thornycroft, etika dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada etika umum dan etika khusus. Etika umum yaitu membahas kondisi dasar bagaimana manusia bertindak etis dalam mengambil keputusan. Etika umum mengacu pada prinsip moral dasar yang menjadi pegangan dalam bertindak dan tolak ukur atau pedoman untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya yaitu etika khusus, yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang khusus, yaitu bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari pada proses dan fungsional dari suatu organisasi. Etika khusus dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual menyangkut kewajiban dan perilaku manusia terhadap dirinya sendiri, sedangkan etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan perilaku sebagai anggota masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai sopan santun, tata krama, dan saling menghormati. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen yang bijak adalah konsumen yang mampu menegakkan haknya, melaksanakan kewajibannya, serta mampu melindungi dirinya dari barang atau jasa yang merugikan. Perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambil keputusan dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan. Konsumen mempunyai hak dan kewajiban. Hak konsumen
yaitu yang pertama ada hak asas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua yaitu hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Yang selanjutnya, kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Tak jarang pula konsumen tidak beriktikat baik dalam bertransaksi atau mengonsumsi barang. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang selanjutnya yaitu etika dalam bermedia sosial. Yang pertama, hindari mengunggah konten yang mengandung syarat, pornografi, dan provokatif. Yang kedua, membuka aib diri sendiri dan keluarga. Yang ketiga, mengunggah kabar berita, isu yang tidak tahu kebenarannya. Dan yang keempat, mengcopy-paste artikel atau gambar milik orang lain tanpa izin. Yang selanjutnya yaitu, bagaimana sih agar bisa menjadi konsumen yang bijak di era digital ini? Salah satu faktor pendorong terbentuknya perilaku konsumtif pada era revolusi industri 4.0 saat ini ialah penjualan barang-barang dengan cara digital marketing yang menjadi langkah strategis dalam membentuk perilaku konsumtif. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi pada era ini ialah faktor media informasi serta dengan adanya influencer. Sikap bijak terhadap segala macam promosi barang dan jasa di internet, terutama dari sosial media influencer, sangat dibutuhkan untuk dimiliki oleh setiap konsumen. Diperlukan adanya sikap keingintahuan terhadap suatu barang dan jasa yang akan dibeli dalam bentuk mencari informasi atau berupa review produk, sehingga lebih mempercayai baik buruknya produk tersebut. Konsumen juga harus lebih mengetahui apakah barang yang akan dibeli adalah suatu kebutuhan atau hanya keinginan tanpa mengetahui manfaatnya. Dengan upaya tersebut, maka sikap konsumtif dapat diminimalisir. Selain itu, konsumen juga harus mengedepankan etika dalam bertransaksi, yaitu dengan menjaga sikap dan perkataan saat melakukan pembelian, agar dalam bermedia sosial tetap aman dan terhindar dari perdebatan. Etika bermedia sosial dapat diterapkan dalam bertransaksi jual-beli bagi konsumen. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa saat ini berbelanja tidak hanya di pasar ataupun toko, tapi juga bisa melalui media sosial seperti Shopee, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lainnya. Dengan teknologi saat ini, konsumen harus lebih bijak dan mengedepankan etika. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.